Terima kasih sudah milih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang kipas angin. Dan kipas angin yang ada saat ini adalah merek Cosmos, teman-teman. Karena kemarin saya dapat laporan dari istri bahwa kipas angin ini mati, tidak mau muter, tidak mau nyala, dan juga ada bau-bau hangus. Dan saya teringat historinya bahwa kipas angin ini sudah berumur lebih dari 3 tahun semenjak terakhir kali saya memperbaiki. Dan sepertinya sudah layak untuk mengganti motornya. Ini motornya saya dapetin harga sekitar 35.000 sampai 40.000 di pasar online, teman-teman. Silahkan cek. Yang menarik adalah mau merek Cosmos, mau merek Miyako, kipas angin jenis yang duduk ini motornya sama, dan konfigurasi kabelnya juga sama, teman-teman, 4 kabel. Karena teringat historinya dan juga bau terbakar, saya memutuskan langsung mengganti motornya saja komplit set. Dan untuk membukanya, untuk membongkarnya, cukup mengendorkan sabuk pengikat dari cover kipas angin ini, teman-teman. Cukup mudah seperti ini. Lalu bagian tengahnya ini pengunci dari kipas. Untuk membukanya ini yang unik, kita harus memutarkan searah jarum jam. Ya, untuk membukanya kita putar searah jarum jam. Setelah pengunci terlepas, ini kipas udah bisa ditarik saja. Ini ada profilnya seperti ini, ada belahannya untuk dipaskan pada shaft bagian tengah. Lalu ini dibuka. Kalau ini membukanya sudah normal lagi, berlawanan arah jarum jam. Ini sudah terlepas pengunci untuk cover belakang seperti ini. Sangat mudah, teman-teman. Lalu berikutnya kita buka saja. Ada baut pengunci antara motor dan cover motor ini. Ini kalau di sini hanya 3 baut. Ini membukanya normal, berlawanan arah jarum jam. 3 baut sudah bisa terlepas seperti ini, teman-teman. Ya, kita harus punya obeng plus untuk membuka 3 baut ini. Selanjutnya kita buka cover motor dengan cara mengungkitkan bagian penguncinya seperti ini, teman-teman. Ini bagian besarnya diungkit pakai obeng minus kecil, lalu pengunciannya kita tekan seperti ini. Ya, agak sulit menjelaskan, tapi semoga dengan video ini teman-teman lebih mudah memahaminya untuk membuka kait dari pengunci cover motor. Oke, ini ada 5 bagian sudah terbuka, motor sudah terlihat. Berikutnya cover sudah bisa langsung bebas, bisa dilepas seperti ini, teman-teman. Untuk selanjutnya ini ada pengait pengunci dari motor terhadap bodi besarnya. Ini tinggal kita kendorkan saja sampai terlepas bautnya normal. Ini pakai baut pengunci. Lalu bagian belakangnya ini juga untuk gagang lever untuk menggerakkan kanan kiri dari kipas. Ini juga bisa dilepaskan seperti ini. 2 baut sudah terlepas, ini motor sudah bisa terlepas seperti ini, teman-teman. Ini ada simnya, ada dudukannya. Ini sudah kotor juga, nanti kita bersihkan saja. Oke, simpan setiap bagian jangan sampai hilang. Selanjutnya kita buka cover untuk yang bagian tengah. Ini ada 3 titik, 3 pengunci baut, mudah saja dengan kunci obeng plus. Ini sudah bisa melepaskan 3 baut untuk cover body terhadap tombol. Biasanya di bagian depan ada tombol, ada timernya, teman-teman. Jadi inilah yang kita lepaskan agar kita nanti bisa melepas kabel dari motor tersebut. Ya, ini baut terakhir sudah bisa kita lepaskan. Cover bagian depan juga sudah otomatis saja. Ini pengunciannya, penguncian geser. Ya, di sini teman-teman kabel-kabelnya terhadap tombol kontrolnya tidak perlu pusing, tidak perlu bingung, karena nanti kita pandu bagaimana cara menyambungkannya. Secara mudah 4 kabel dari motor, 1 adalah ground dan 3 lainnya adalah kecepatan 1, 2, 3, teman-teman. Jadi seperti ini kalau kita lihat di dalam cover untuk tombolnya. Ini ada 3 kabel plus 1 kabel yang dari timer. Jadi sangat mudah. Urutan biasanya adalah putih, merah, biru untuk kecepatan 1, 2, 3. Untuk lebih detail lagi, ini kita buka saja untuk pengikat kabel dan tombol-tombolnya, teman-teman.
biar kita juga sekaligus membersihkan debu-debu yang mungkin nyangkut di antara tombol-tombol ini. Ya, ini teman-teman, tombolnya seperti ini, sederhana. Ini kalau kita pencet, ini kita netralkan 0, pencet, netralkan 0, pencet, netralkan 0. Jadi ada 3 kecepatan, merah, putih, merah, biru, 1, 2, 3 nya. Lalu yang terakhir adalah menghubungkan terhadap timer, karena di timer juga bisa langsung bypass on. Tidak ada baut pengunci karena emang ini pada blok kontrol ini hanya disisipkan teman-teman. Ya, seperti ini. Kalau dicabut memang sedikit memaksa, atau kita harus membenggangkan dengan obeng minus, biasanya obeng minus kecil. Ini kalau kita tusukkan begitu saja ini sudah bisa mengunci seperti ini. Tetapi untuk baut yang kecil-kecil, kabel yang kecil-kecil maksud saya, akan rentan sekali. Ini saya menggunakan obeng minus kecil untuk membantu membenggangkan teman-teman, karena pengunciannya penguncian seperti pegas tapi yang sisip. Jadi ini saya kendorkan, saya ungkit, kita kendorkan untuk penguncinya, barulah kabelnya bisa kita tarik. Ya, seperti ini. Ini kabelnya sudah terbuka, sudah meliwek teman-teman. Tinggal kita lakukan untuk kabel yang lain dengan cara yang sama. Berikutnya adalah kabel terakhir, kabel keempat. Ini langsung ke timer, jadi saya potong saja. Dan ketika sudah terpotong, 4 kabel sudah bebas, ini motor bisa tarik ke atas seperti ini teman-teman. Sangat mudah. Oke, ini kita masukkan motor yang baru. Motor yang baru ya, sangat menarik. Ternyata semua merek menggunakan jenis motor, bentuk motor yang sama. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir membeli spare part untuk merek apapun, ternyata sama teman-teman. Oke, ini kita sambungkan lagi. Yang pertama adalah kabel hitam dari motor untuk nyambung ke bagian kontrol yang pertama. Ini saya ikat biasa saja, lalu nanti kita menggunakan solasi untuk mengamankannya. Tapi teman-teman, untuk solasi ini sebaiknya menggunakan solasi yang baik, solasi listrik yang baik, yang tidak mudah kendor, tidak mudah terbuka. Tentu saja mungkin ada merek-merek tertentu yang teman-teman sudah kenal bahwa performanya bagus untuk menyambung, mengamankan sambungan-sambungan listrik. Ya, cara mengikatnya memang agak sedikit ditarik biar tidak ada spasi antar solasi, antar ikatannya. Ini sudah oke, kabel yang pertama. Lalu berikutnya tinggal urutkan saja. Ini untuk kecepatan 1, ini yang putih. Yang putih biasanya saya sedikit putarkan karena ini kabelnya cukup lembut. Lalu kita tusukkan saja ke bagian kabel yang putih yang pertama tadi. Lalu ini yang merah, lakukan hal yang sama. Ini kalau teman-teman sempat dan lebih bagus lagi menggunakan solder, karena kabelnya memang lembut-lembut. Kalau pakai solder dia lebih kaku lagi untuk kita tusukkan dengan lebih baik. Oke, ini sudah selesai 3 kabel dan 1 kabel untuk yang langsung ke kabel besarnya. Ini kita kuncikan, ini kita kembalikan lagi kontrolnya, bodinya. Cukup mudah. Ini seperti berlawanan dengan proses ketika kita membongkarnya. Ini kita kuatkan aja bautnya, jangan sampai ada kabel kecepit. Jadi bisa dirasa-rasa. Kalau misalnya masih mengganjal, dirapikan dulu kabelnya di dalam box ini. Ya teman-teman, walaupun kipas angin harganya mungkin tidak seberapa bagi teman-teman, tetapi ketika kita berhasil menghidupkan lagi dengan mengganti motor setnya seperti yang saya lakukan, rasanya cukup menyenangkan. Jadi tidak ada barang besar terbuang begitu saja dari rumah kita. Oke, ini kita kuncikan untuk baut pengunci putaran gelengnya dan juga untuk pengunci motornya biar tidak terlepas dari bodi. Sangat mudah.
Ini sudah selesai. Lalu kita kembalikan lagi untuk cangkang covernya yang bagian belakang, kita kuncikan juga lagi. Sangat mudah teman-teman. Pastikan pengunciannya rapat, karena nanti kalau kendor malah berbahaya ketika motor sudah bekerja. Lalu ini kipasnya juga untuk memasangkan, pastikan profilnya bisa menjepit profil yang ada di shaftnya teman-teman. Ya, tinggal tusukkan saja, asal shaftnya sudah masuk dan profilnya sudah bisa tepat pada profilnya, ini barulah kita kuncikan. Untuk menguncikannya berlawanan arah jarum jam. Oke, ini kita tes dulu. Ini kita colokin. Oke, berputar. Untuk speednya kita netralkan dulu. Kita cek untuk speed yang berikutnya. Untuk yang kedua, ya, yang kedua juga berputar cukup kencang, normal, tidak ada bunyi-bunyian. Ini gelengnya juga berfungsi. Lalu speed yang ketiga juga kita tes saja. Ya teman-teman, ini sudah berfungsi normal semuanya. Semoga nanti juga awet lagi. Nggak tahu sampai berapa lama dia memberikan kipasan angin kepada kita. Ini tinggal finishing saja, kita pasangkan lagi untuk cover depannya teman-teman. Ya, cover depan ini memang hanya dikuatkan oleh sabuknya saja. Jadi sabuk ini pastikan posisinya sudah mengikat antara cover yang bagian depan dan yang belakang. Ketika sudah terduduk, barulah nanti kita kuncikan. Ya, ini saya dibantu oleh asisten 2 asisten 2 yang suka membantu, asisten 1 suka mengganggu. Ini tinggal dikuatkan saja. Ya teman-teman, sangat mudah, teman-teman bisa melakukannya di rumah. Kalaupun ada yang motor dari kipas angin yang mungkin sudah lama terduduk, sudah lama tidak berfungsi di gudang, coba saja dengan cara ini. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih, silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.